Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas tetap untuk mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang agar almarhumah Ibu Tuti dan Amel segera mendapatkan keadilan seperti yang diharapkannya. Siapa lagi yang membantu kalau bukan kita ya. Kemudian sekarang sudah bulan Maret, 7 bulan peristiwa ini masih belum terungkap. Tapi kita optimis peristiwa ini akan terungkap karena pihak kepolisian juga maraton dalam membuka kasus ini. Kasus ini dari Polsek, Polres, sekarang ke Polda tentunya membutuhkan waktu yang lama, mengulang kembali penyidikan, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dari masalah ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kedua belah pihak kubu. Kita nggak mungkin menutup mata ya, baik dari kubu A, kubu B. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita tonton. Tapi kita juga harus sadar dalam mengawal ini yang kita ketahui hanyalah serpian-serpian kaca. Karena pihak kepolisian tidak mengungkap temuan-temuannya sedalam mana untuk saat ini. Dan kita sebagai pengawal, sebagai YouTuber juga harus bisa berpikir sehat. Apalah diri kita ini sekedar mengawal, bukan memastikan kalau A ini pelakunya, kalau B pelakunya. Karena yang kita tahu hanya serpian kaca, bukti-bukti yang berserakan di media massa. Kita harus sadar diri guys. Makanya gini loh ya, kalau kita mengawal kemudian kita menjagokan ini, kemudian diserang jeder, ya kita yang harus legowo. Jangan adu mulut, adu argumen. Padahal kedua belah pihak orang ini, para netizen dua orang ini, sama-sama tidak mengetahui apa yang sudah ditemukan pihak yang berwajib. Nah, seperti halnya tangga yang ada bercak darahnya. Saat ini rame. Kenapa sih harus rame? Harusnya kalian ini mencari dari temuan-temuan jejak digital, apakah ada pengungkapan tentang tangga yang ada bercak darahnya. Sebenarnya hal ini pernah diungkap, dan itu yang mengungkap Danu. Ini saya dapatkan berita di Dex Jabar, dan mengawal kasus ini kita juga harus memiliki literatur yang banyak. Jangan hanya karena satu kubu mendukung ini, kemudian yang ditonton ini saja, itu tidak akan membuat pikiran kalian berkembang. Tapi sekalipun kalian misalnya, oh nggak mungkin ini, kalian belain, tapi kalian nonton dari berbagai macam sumber, itu akan bisa membuat wawasan kalian menjadi berkembang dalam hal membahas kasus ini. Makanya di sini saya sarankan ketika kalian berniat untuk mengawal kasus ini, kalian harus banyak-banyak menonton, terutama dari pemberitaan-pemberitaan resmi ya, karena hal itu sangat membantu untuk mengungkap perkara ini. Sekalipun versi kita, versi netizen, versi YouTuber tidak akan dianggap oleh pihak yang berwajib, karena pihak yang berwajib memiliki pandangan sendiri, temuan sendiri. Jangankan kita yang sebagai YouTuber, sebagai netizen ya, detektif swasta saja tidak diakui hasilnya. Jadi begini guys, detektif swasta ini bekerja disewa oleh seseorang ya. Jadi kalau hasil kerjaannya ini sudah ditemukan, detektif swasta ini tidak bisa mengajukan ke pihak yang berwajib. Tapi temuan-temuannya ini disampaikan ke keluarga yang menyewanya atau ke pengacaranya, kemudian bisa dijadikan barang bukti di dalam pengadilan nanti. Hanya sebatas itu. Tapi menyewa detektif swasta itu mehong banget, mahal banget ya. Hanya orang kaya yang mampu untuk menyewa detektif swasta, karena dalam bekerjanya butuh penginapan, butuh makan, terus memata-matai, butuh transformasi, butuh kendaraan, maksudnya seperti itu, yang tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Makanya saya bilang tadi, hanya orang yang kaya yang mampu menyewa detektif swasta ini. Ya, di sini ada pemberitaan dari Dex Jabar tanggal 20 Januari 2022 yang ada kaitannya dengan tangga yang ada bercak darah. Sebenarnya tangga yang ada bercak darah ini sudah ditemukan di awal kasus ini diselidiki.
Tapi baru-barusan saja mencuat karena ada pemberitaan di mana di pertengahan Januari Pak Yosef didatangi Polsek, kemudian ditanya-tanya mengenai anak tangga, kunci pintu belakang, juga plafon rumah. Makanya berita ini begitu hangat untuk saat ini. Padahal anak tangga ini sudah diungkapkan jauh-jauh hari. Nah, jadi kita juga harus jangan terlalu menyudutkan pihak yang berwajib ya. Karena pihak berwajib ini sangat-sangat ekstra hati-hati dalam mengungkap kasus ini. Kalian jangan asal ngomong, oh polisi begini, begini, begini. Memang pada awal dari kasus ini kita agak gerah karena kurang cekatan dalam penyidikan ini. Tapi sekarang ini sudah dilimpahkan ke Polda. Apalagi disorot oleh publik, makanya di sini kita harus support kinerja Polda dan jajarannya agar peristiwa ini terungkap ya. Saya yakin kok nanti yang tertangkap memang pelakunya. Tidak ada kambing hitam di sini, tidak ada kambing putih, kambing orange. Peristiwa anak tangga ini sudah diketahui pihak yang berwajib pada hari kejadian itu, terbukti dari pemberitaan Dex Jabar tanggal 20 Januari 2022, di mana di Dex Jabar ini diungkapkan, saya baca langsung ya. Ketika itu, kata Danu, masuk ke dalam rumah untuk memastikan benar atau tidaknya. Setelah di dalam rumah, saya sempat lihat ke kamar, lemari sudah dalam kondisi acak-acakan hingga ke lawang pintu, tutur Danu. Ditambahkan dirinya melihat bercakan darah di eskalator dan langsung keluar. Jadi begini guys, saat pagi itu kan Danu setelah didatangi Pak Yosef datang ke TKP. Kemudian Danu masuk ke TKP melihat kamar. Entah ini kamarnya Amel atau kamarnya Bu Tuti, tidak dijelaskan Danu di sini. Ada lemari yang isinya amburadul ya keluar. Kemudian dia juga melihat eskalator. Jadi bahasanya Danu ini eskalator untuk tangga tersebut yang memang sudah ada bercak darah. Ini pengungkapan Danu juga loh ya. Jadi kalau dari pengungkapan ini, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya tangga yang ada bercak darah itu sudah ada atau sudah ditemukan di tanggal 18 sebenarnya. Hanya saja polisi atau pihak yang berwajib tidak mengungkapkan di publik. Dan kita juga harus sadar diri loh ya, kita ini apa sih dalam kasus ini? Kita ini hanya sebatas remahan rempeyek ya, remahan rempeyek dalam mengawal kasus ini yang hanya mengetahui serpian-serpian dari media massa. Jadi sekarang sudah terjawabkan kalau memang pihak berwajib sudah mengetahui kalau di tangga itu ada bercak darah di tanggal 18 Agustus saat Ibu Tuti dan Amel ditemukan. Nah, masalah handphone. Nah, di sini kayaknya belum pernah saya bahas ya. Masalah handphone ini kenapa sih kok hanya handphone yang diambil? Pastinya ada sesuatu yang ada di dalam handphone tersebut yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Apakah itu peristiwa sekedar chat yang akan datang ke rumah, yang begini, yang begitu, yang membuat si pelaku ini harus mengambil HP-nya Amel dikarenakan untuk safety-nya. Mari kita ungkap di sini ya. Untuk HP Amel. Untuk HP Amel ini kenapa yang diambil padahal di situ kan ada uang 30 JT. Tentunya juga ada benda-benda berharga dari Ibu Tuti, kan bisa untuk beli bakso. Tapi kenapa kok hanya HP-nya Amel yang diambil? Mari kita ungkap di sini kenapa. Terus kenapa juga lemarinya berantakan? Tentunya ada sesuatu yang dicari di dalam lemari tersebut, mungkin surat-surat berharga, ya. Kalau nggak diajak-ajak tentunya juga kita nggak negatif thinking ya. Ini yang pertama masalah HP yang akan saya bahas. Mengapa HP yang diambil? Kita gali dari sini ya. Sebenarnya kasus ini bisa digali dari kasus Banpol, guys. Di tanggal 19 di mana dari kubu A juga masuk ke TKP, kubu B juga masuk ke TKP di hari-hari setelah peristiwa itu terjadi. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Bisa digali dari sini sebenarnya.
Mari kita ungkap masalah HP ya. Masalah HP. Mengapa pelaku ini hanya mengambil HP Amel? Alasannya apa? Ada penglihatan saya, ada beberapa pelaku yang memang melewati pintu belakang. Ya. Saya melihat yang masuk ini tadi, di penglihatan saya ada 2 orang yang lewat pintu belakang, dan pintu belakang itu kayaknya nggak terkunci. Jadi mereka ini bisa leluasa masuk pintu belakang ya. Penglihatan saya yang hadir seperti itu. Saya konsentrasi lagi ya guys, untuk melihat kenapa HP-nya yang diambil, alasannya apa. Mengapa HP yang diambil? Tiga-tiganya. Ada simbol The Christ. The Christ ini kondisi di mana bisa melemahkan. Jadi, mengapa HP itu diambil? Tentunya ada bukti-bukti di dalam HP itu yang membuat si pelaku ini merasa nggak aman jika HP itu ditemukan ya. Ada simbol The Christ, kebocoran. Takutnya nanti ada ada temuan-temuan di dalam HP itu yang bisa mengungkap peristiwa itu. Selanjutnya, memangnya ada apa di dalam HP tersebut sehingga kamu merasa di HP itu bisa mengungkap peristiwa ini? Mengapa tentang HP itu? Ada simbol transformasi, di mana dengan ditemukan HP itu banyak sekali data atau bisa mengungkap peristiwa ini dan bisa membuat transformasi yang tadinya mungkin aman-aman saja buat pelaku, dengan ditemukan HP-nya bisa membuat ada perubahan di dalam kasus ini. Ya, selanjutnya yang ada dalam HP itu apakah berupa ancaman atau berupa keinginan-keinginan atau berupa hanya chat biasa. Ada simbol komitmen di sini. Komitmen. Jadi gini guys, seperti yang saya bilang kemarin ya, entah kemarin kapan itu dalam prediksi saya, Ibu Tuti dan pelaku ini ada komitmen. Nah, mungkin ada perjanjian atau hanya sekedar ucapan Ibu Tuti yang mungkin nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti saya kasih begini, dan itu ditagih oleh seseorang melalui HP-nya Amel, kayaknya ditagih ya. Bisa melalui HP-nya Amel, juga bisa melalui hal yang lainnya, yang intinya garis merahnya seperti itu ya. Ada komitmen antara si pelaku dengan Ibu Tuti dan Amel. Komitmen seperti apakah yang sudah kalian terima dari almarhumah? Komitmen yang seperti apakah? Ada simbol kebalik ini ya. Ada simbol Ascended Master, meningkatkan. Ini bisa meningkatkan jabatannya, kedudukannya, atau meningkatkan gajinya dan lain sebagainya. Intinya memberi sesuatu yang lebih bagus pada orang-orang pelaku ini karena apa yang sudah dilakukan, misalnya sudah membantu Ibu Tuti dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang dijanjikan Ibu Tuti kayaknya ini ya. Selanjutnya, apakah ini ada kaitannya dengan jabatan, dengan uang, atau dengan hal yang lainnya tentang komitmen tersebut? Ada simbol intuisi dan manifestasi. Intuisi itu petunjuk, manifestasi yang seharusnya diwujudkan. Nah, yang pertanyaan saya tadi ini ada kaitannya dengan apa? Jabatankah, materikah, atau hal yang lainnya? Belum terjawab di sini. Jadi ada intuisi dan manifestasi ya. Ada sesuatu petunjuk yang seharusnya dijalankan, diwujudkan.
yang ada hubungannya dengan komitmen, semacam perjanjian atau semacam ucapan Ibu Tuti yang untuk meninggikan pelaku tersebut, bisa meninggikan karirnya, meninggikan gajinya, meninggikan uang fee-nya dan lain sebagainya tentunya ya. Selanjutnya, manifestasi seperti apakah yang belum diwujudkan Ibu Tuti? Ada simbol profesional asisten. Nah, profesional asisten ada kaitannya dengan pekerjaan atau bisnis Ibu Tuti. Ibaratnya mungkin Ibu Tuti ini sebagai seseorang yang punya wewenang di sini, kemudian sudah menjanjikan sesuatu pada seseorang, bisa bawahannya, bisa orang-orang yang terkait dengan sekolahan atau yayasan, atau bisa dengan bisnis-bisnisnya Ibu Tuti yang lainnya yang masih belum diwujudkan Ibu Tuti. Profesional asisten. Jadi bisa dikatakan harusnya Ibu Tuti ini profesional dalam menjalankan pekerjaan, atau mungkin Ibu Tuti tidak melihat orang-orang si pelaku ini profesional dalam pekerjaannya, sehingga Ibu Tuti tidak mau berkomitmen kepada apa yang sudah dijanjikan, dan itu membuat si pelaku menjadi gerah dan sakit hati. Mungkin seperti itu ya. Jadi kan artinya ada dua penafsiran di sini. Mungkin si pelaku merasa Ibu Tuti sudah enggak memenuhi janjinya, Ibu Tuti nggak profesional dalam pekerjaan, atau mungkin Ibu Tuti melihat para pelaku ini tidak memuaskan dalam pekerjaannya sehingga Ibu Tuti tidak memberikan apa yang sudah diucapkan. Mungkin seperti itu. Kemungkinan loh ya, karena prediksi itu masih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apa yang dijanjikan Ibu Tuti kepada para pelaku-pelaku ini? Ada simbol the first universe. The first universe ini semesta ya guys. Masih belum terjawab di sini. Saya ambil satu kartu lagi. Apa yang dijanjikan Ibu Tuti pada pelaku? Ada simbol the serving. Seseorang yang layak untuk dibantu, seseorang yang layak untuk dikasihani. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang mungkin kondisinya nggak baik-baik saja dalam kehidupannya, misalnya kurang mampu dalam hal materi, atau misalnya jabatannya yang kurang mumpuni dan lain sebagainya, yang butuh dibantu. Ada hubungannya dengan prediksi saya kemarin ketika ada simbol orang nggak mampu. Ya, orang nggak mampu dalam kartu ini, di kartu ini kemarin tuh ya, ada kartu orang yang nggak mampu yang ingin mewujudkan apa yang diharapkannya. Saat saya memprediksi tentang plafon rumah kemarin itu, ada simbol kartu anak yang nggak mampu, dan di sini juga ada simbol deserving. Anak atau orang yang memang layak untuk dikasihani, dalam tanda kutip mungkin kondisi hidupnya kurang mampu dalam hal materi, atau kurang mampu dalam hal jabatan, atau kurang apalah yang intinya layak untuk dikasihani. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau kita mengungkap dari sisi HP. Ternyata HP itu kalau ditemukan akan bisa membuat peristiwa ini mudah terungkap. Ada simbol transformasi. Kemudian dari HP itu kita gali, kita cari masalah apa sih sebenarnya. Karena di sini maksudnya ternyata ada komitmen antara Ibu Tuti dan pelaku. Ini juga pernah saya ungkap loh ya dengan kartu yang lainnya. Ada komitmen di mana Ibu Tuti mungkin ngomong atau berjanji pada orang tersebut akan meninggikan kondisi kehidupannya. Kondisi kehidupan ini bisa misalnya jabatan, uang gaji, uang fee, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis Ibu Tuti. Nah, harus kita gali bisnis Ibu Tuti ini apakah hanya di yayasan dan sekolahan, atau ada bisnis yang lainnya.
Karena di sini ada simbol ini guys, kemudian ada hubungannya dengan orang yang kurang mampu atau orang yang layak dikasihani di sini. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita gali dari HP-nya, ternyata hasilnya juga sama dengan prediksi saya yang beberapa hari yang lalu. Dan di sini ada WA ya. WA sebenarnya sudah beberapa lama, tapi WA ini entah benar entah enggak, saya juga belum bisa memastikan. Tapi WA ini dikirim oleh seseorang ketika saya sehabis memprediksi kalau permasalahan ini ada motif asmaranya juga. Jadi pelaku ini sakit hati yang pertama karena Ibu Tuti tidak sesuai janjinya, menurut pelaku seperti itu. Juga motif sakit hati mungkin karena tertekan dengan kepemimpinan Ibu Tuti atau tertekan dengan hal-hal yang lainnya. Dan salah satu sakit hatinya adalah karena asmara. Dari orang tersebut saya diberi nama, tapi saya nggak mau sebut nama di sini, juga nggak mau sebut inisial. Yang intinya ada 2 orang yang diketahui orang yang sudah kirim saya itu, yang isinya seperti ini guys. Sebentar saya cari dulu. Ada WA yang bunyinya seperti ini ya, entah benar entah salah, saya juga kurang tahu. Makanya WA ini tidak saya up keluar di tanggal dimana orang ini memberi pesan kepada saya. Ada seperti ini ya kata-katanya. 2 orang itu sangat naksir sekali Bu. Saya nggak sebut nama ya. 2 orang itu sangat naksir sekali Bu. Nah, terus saya jawab, itu kan sudah beristri. Sepengetahuan saya seorang itu udah punya istri ya. Tapi kemudian dia jawab, dia itu duda Bu. Tahu karakter dia itu dari teman dekatnya Bu. Jadi orang yang WA saya ini mengetahui karakter dari orang-orang yang mempunyai naksir ke Amel, mempunyai perasaan ke Amel itu dari teman dekatnya. Jadi ada 2 orang, dan 2 orang ini adalah saksi-saksi yang sudah disidik oleh pihak kepolisian. Tapi mohon maaf saya nggak mau sebut nama di sini karena juga belum tentu benar di WA ini. Tapi orang ini sudah memberi informasi kepada saya kalau si ini dan si ini adalah punya perasaan kepada Amel. Dan ketika saya tanya, orang ini kan sudah punya istri, jawabnya dia sudah duda. Dan orang yang memberitahu saya ini taunya dari teman si duda tersebut kalau dia naksir Amel. Seperti itu ya teman-teman. Entah benar entah tidak, saya juga kurang tahu. Makanya saya nggak berani nyebut nama dan inisial. Sekedar menginfokan saja saya ya. Baiklah, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.